Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di video kali ini kita akan membuat tampilan untuk customer. Oke. Tadi yang kemarin-kemarin kita membuat banyak video untuk membuat filamennya itu untuk admin. Sekarang kita akan membuat tampilan untuk si customer yang mau berbelanja di website kita dengan livewire. Oke, kalau kemarin kita pakainya filamen, sekarang kita pakai livewire dan juga pakai tailwind guys, tailwind dan Polyline tailwind juga. Oke, langsung saja kalian install dulu ya. Kita install tailwind CSS dokumen. Kalian cari yang untuk framework. Ini coba kita cek. Nah ini kan kelasnya ada pilihan Fight, CSS, CLI, CDN. Kita pilih yang framework, kita buatnya di dalam Laravel-nya. Kita pencet. Nah, ini ada panduannya guys. Jadi kalian ikutin panduannya. pm install, diikutin semua. Kemudian lalu ketika ini sudah install, pastikan ada file ini dalam website ini, dalam file ini ada isinya, isi file ini adalah ini, seperti ini. Dipastikan semuanya. Oke. Dan jangan lupa nih, enggak cuman yang untuk yang npm rundev ini enggak cuman berlaku di sekali doang waktu instalasi, tapi berlaku setiap kalian membuka mau memulai project. Misalnya kalian sudah exit terus mau masuk lagi, mau mulai lagi, jangan lupa di rundev, karena kalau nggak rundev maka tailwindnya nggak akan jalan. Jadi harus rundev dulu setiap mau mulai. Contohnya seperti ini. Nah ini contoh nih, kalau tampilan kalian atau mau atau tahu nanti langsung dapat ini ya, file config cs. Coba pencet, saya salah, file config cs. Nah ini pastikan isinya sama. Oke, file config cs mana? Nah ini sama kan, import tailwind. Bahkan ini lebih banyak malah. Oke, enggak apa-apa. Oke, sebentar. Oke, kemudian sudah mulai, terus file config udah, lalu di app.cs. Ini kan resource-nya ke app.cs ya, app.cs. Berarti kita coba buka mana di resources cs app.cs. Kita buka, pastikan sama. Oke, sama. Ini ada tambahan untuk yang bawaan dari Polyline, nanti kita bahas. Oke, sudah sama kan, sama. Ini theme-nya untuk masukkan font-fontnya, tambahan tuh opsional, bisa dipakai apa enggak. Oke, ini ya udah sesuai. Kita ini juga saya udah rundev, jadi bisa langsung digunakan. Kemudian selanjutnya kita install Preline UI. Preline UI ini untuk kita bisa pakai template dalam tailwind. Template komponen kan, kalau tailwind kan aslinya berbasisnya utilities ya, nggak menyediakan komponen yang sudah siap pakai. Cuma ini ada website lain namanya Preline ini yang menyediakan komponen siap pakai. Pertama kita jelas instalasi, kita pilih yang untuk instalasi dalam Laravel-nya. Oke, kita npm ini jalankan dulu. Kalau saya tadi udah, lalu pastikan nih di app.cs. Coba kita ke app.cs. Ini app.cs, CSS, kita pastikan nih, ini kan udah import ya tailwind. Lalu ini juga udah masuk kan nih, ya sudah lihat udah masuk sama persis. Ini yang komentar nggak usah dimasukin. Lalu gimana, app.cs lupa. CS nya ini juga sudah masuk ya, import Preline udah masuk. Kemudian ini cara penggunaan CSS dan cara menggunakan penggunaan ini kan nanti kan di tampilan juga ada CSS juga ya. Kalau
mau misalnya membuat responsif website responsif yang ada menu hidden dan blognya dan inline-nya, nah kita bisa langsung pakai di beberapa lain, jadi nggak usah setting CS lama-lama. Oke, cukup dah, dan kita install liveware. Oke, liveware, cari instalasi, loading. Oke, katakan seperti biasa kayak apa, kita akan copy sini, di copy ini akan otomatis dia menginstal liveware. Oke, setelah diinstal kemudian liveware. Biasanya nanti ketika kalian menginstal liveware nanti akan muncul seperti ini, level teman masih kosong ya, belum diisi apa-apa. Nah, untuk itu karena nanti kita akan membuat apa ya, jadi websitenya nih bentuknya gimana ya, kita akan buat namanya layout di liveware. Layout ini jadi kita nanti masang tailwindnya nggak di setiap, misalnya di nav apa kan juga, bahkan nanti ketika kita membuat website untuk customer kan nanti ada berapa banyak section ya, ada yang zero section, ada yang banyak lah, ada bagiannya itu nanti kita bisa-bisa dan tailwindnya nggak kita masukkan di semua page-nya. Jadi kita cukup nanti kita buat layout, kita cukup taruh layoutnya di kita cukup taruh tailwindnya di layout. Nah, di layout nanti kita kasih kayak apa ya, kayak slot gitu, slot. Nah, slot ini fungsinya apa, untuk memasukkan semua body yang dipisah-pisah itu, ada body yang homepage, body kategori, body yang lain-lain itu akan masuk di slot ini. Jadi cukup kita masang tailwindnya di layoutnya aja, nanti baru kita setting HTML lainnya, kelas-kelas utility tailwindnya kita pasang di setiap page-nya. Nih, kita sudah contohnya nih. Nah, ini kan ada banyak page ya. Kita nggak pasang semua di sini, jadi kita cukup pasang di layoutnya aja. Untuk yang tailwindnya di upgrade. Upgrade mana ya? Ini partial. Sebentar. Oh, sebentar, kita ke sini. Oke, sebentar, kita akan masuk fokus yang di sini, yang research view component level. Nah, ini. Oke. Kita akan nanti fokus akan mengutak-atik, bukan yang di app ya guys. Jadi kita akan mengutak-atik page-nya yang di resource view ini. Jadi kita coba cari ini level. Ini nggak searchingnya ya. Oke, kita coba layout. Nah, ini kalian untuk membuat layout bisa salin ini, lalu kita ke VS Code nya, salin tadi yang salin di ini ya, di terminalnya disalin di terminal, nanti akan membuat sendiri. Jadi kalau sudah akan muncul seperti ini guys, liveware komponen nih, komponen. Dia akan masuk ke view buat file komponen, dan komponennya ada layout ya, ini upload. Coba kita lihat isinya. Nah, ini untuk jadi tadi
nama apa Tailwindnya taruh sini ya. Ini untuk yang Tailwind, ini untuk memasang livewire stylenya. Jangan lupa kasih ini livewire styles. Kalau misalnya apa biar semua semua apa ya fitur-fitur livewire bisa dipakai. Terus ini juga livewire partial navbar. Ini nanti ini kan nanti kita juga akan membuat kayak partial ya, kayak jadi navbar footer itu akan masuk ke file partial tuh, jadi bukan bukan kayak yang lain homepage kayak yang lain, bukan kayak navbar sama footer, ini khusus nanti masuknya partial, jadi ini dimasukkan supaya navbar sama footernya ikut. Jadi ini navbar sama footernya ini eh, akan diaplikasikan ke semua homepage ya, jadi emang dia dipisah ke semua page, jadi entah homepage entah order kategori ini akan masuk semua, jadi dibuat bisa segini ini seperti ini partial. Nah ini juga dimasukkan supaya masuk ini slot juga untuk memasukkan ini semua page-page yang akan nanti kita buat, yang nanti kalian buat tuh. Nah ini udah, dan lanjut kita akan namanya membuat, coba kita lihat riwayat ke terminal kita. Nah ini kedepannya nanti kita akan banyak membuat ini guys, kalian akan membuat yang ini PHP artisan make livewire. Ini apa, ini kita pakai ini ketika kita mau membuat page ini kan. Ini kita lihat contohnya. Nah ini kan ada hero section, ada logo. Kita lihat yang lebih lebar aja nih. Nah nanti kan kita kan punya banyak page ya, ada page di hero, ada page hero section, page ini apa merek-merek, logo-logo, ini browse kategori, reviews, ini juga ini baru homepage apa customer review, ada kategori. Nah kita akan membuat ini di mana? Nah ini apa semuanya page-page ini untuk membuat seperti ini guys, semuanya page-page. Oke. Nah kemudian jadi kalian tinggal ikuti guys. Jadi kita lihat nggak ada berapa page di ini liveware. Nah ketika nanti kalian ini kan saya udah contohnya kan nih cancel page, nanti kalian tinggal buat, kalian ikutin semua, jadi ada cancel page card, ini artinya pakai T ya guys, card keranjang bukan kartu, card kategoris page, checkout page, home page, my order detail, my order page, product detail, products page, product detail page, success page. Nah ini semua kalian buatnya seperti ini guys, jadi PHP artisan make livewire. Nah ini kalau cancel page ini jadi antar spasi kan, ini kan aslinya ada spasinya, cuman untuk gara-gara ini kita nggak pakai spasi, jadi setiap spasi nanti ditandain dengan huruf besar di P ini seperti P, dan nanti ketika sudah jadi hurufnya kan kecil semua, dan nanti antar spasi yang harusnya ada spasi ini dikasih min gitu, dikasih dash, oke. Kasih ada minnya seperti itu. Jadi nanti ketika kalian buat ini nanti dapatnya kosongan guys, kosongan. Jadi pokoknya kalian buat dulu ini semuanya, buat dulu. Oh iya kemudian ini kan untuk yang di luar file ya, kita jadi langsung buatnya di dalam level. Terus gimana cara buat auth yang partial ini yang harus masuk ke file dulu? Nah ini ada caranya lagi, caranya agak lain. Nah nih livewire kan tadi kan kita sebelumnya kalau kita misalnya kita membuat file baru, nah tinggal ketik nama filenya apa, terus dot baru nama. Kalau kita membuat file itu dalam folder dalam livewire, foldernya kita buat dulu auth-nya, namanya auth. Misalnya kita membuat test, misalnya berarti test dot bla 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 page gitu, seperti itu. Nah ini kalau auth dot ini nanti akan menghasilkan folder dalam folder livewire seperti itu. Oke. Jadi untuk tapi kalau yang untuk apa namanya, untuk folder dan folder ini kita cuma buat dua, untuk yang partial navbar dan footer, dan untuk auth ini untuk yang pas halaman mau login ya, ada login page, register page, apa reset password, dan ini semuanya masih kosongan guys.
kayak masih kosongan. Terus cara kita mengisi jadi seperti ini gimana? Nah, nanti di deskripsi nanti saya akan pasang git. Jadi ini saya kan videonya kan meniru dari ada orang India. Jadi dia sudah buat gitnya, git untuk semua tampilan HTML di dalam sini. Yang tentunya pakai kelas-kelas di Tailwind. Jadi bisa langsung di praktekkan di Tailwind. Oke. Jadi nanti di deskripsi kalian bisa ambil kitnya, dan juga saya sudah namanya lah lengkap, ada yang untuk cancel paste, coba seperti sini di sini ya. Nah ini kitnya coba files. Nah ini tadi ada untuk auth, home, layout, dark. Ini layout, layout juga ada. Tadi kan sudah saya isi ya. Komen nih kayak kita bahas di video selanjutnya. Partial dan personalization navbar. Homepage ini ada beberapa bagian ya. Ntar ini kan untuk yang homepage tadi cuman ini ya, homepage tuh homepage. Nah full ini namanya homepage semua. Homepage nanti ada beberapa bagian banyak ya di homepage ini. Dan kalau yang bawah-bawahnya ini, yang bawah ini nanti akan dibuat di luar homepage-nya. Seperti itu. Ada yang kategori page. Ya kan juga ada kategori produk, card. Nah, kita akan buat masing-masing. Tapi kalau homepage-nya ada banyak bagiannya. Homepage. Nah, ada banyak. Cuma nanti ketika di sini nanti cukup dibuat jadi satu halaman, satu page aja ya. Jadi yang banyaknya jadi emang dibuatnya jadi satu page aja, biar nggak terlalu banyak macam-macamnya. Jadi kita nggak bingung juga, kalian buat dalam satu page. Nah ini tinggal di copy ya. Kalau kita membuka yang ini, yang hero section. Nah ini tinggal di copy terus dimasukkan ke file homepage nya ini. Ini kalau saya kan udah ada ya. Nah kalian nih, jadi seperti itu. Jadi tinggal dikit gini kayak kalian comot-comot dan ambil lalu taruh di sini. Jadi dimasukkan sesuai namanya, sesuai nama yang sudah kalian buat. Nih tadi kan ada story. Ini ada namanya cancel page, jadi kalian masuknya ke cancel page. Ada card page, nih sini T ya, kalian di T ya, dimasukkan ke card page. Nih misalnya ada success page, kita akan masukkan ke success seperti itu. Jadi ini cukup gampang ya untuk kali. Jadi tinggal, karena untuk mendesain ini butuh waktu, jadi saya siapkan yang sudah jadi aja. Yang sudah jadi tinggal di copy salin tempel seperti itu. Saya tempel. Dan ini enggak otomatis langsung jadi ya. Jadi langsung bisa kalau kita mencet ini langsung halaman ini. Jadi karena kita belum masang urutnya. Ini kita akan coba kita lihat yang lainnya udah keisi semua ya, sesuai yang ini udah keisi. Kita belum masang, tapi belum bekerja karena kita belum masang urutnya. Benar. Nah di rootnya ini. Dan jangan lupa nanti kalau kalian mau membuat root baru, pastikan ada use-nya di sini, ada semua ya. Ini kan saya udah ada semua dari yang mau saya mau buat alurnya, page-nya ada semua di sini. Jadi saya tinggal tambahkan rootnya. Oke. Nah ini kalau ini kan awalnya kan kalau kalian ingat sebelumnya kan nih awalnya kalau live doang nggak ada URL setelahnya, itu maksudnya ke welcome ya. Welcome halamannya, welcome lah Rafael tuh yang warna merah mana ya. Nah aslinya nih ketika kalian buka ini kan halamannya ini aslinya, cuman kita alihkan ke homepage. Kita mau buat website untuk customer, kita ke homepage, lalu setelahnya harus apa lagi, kategoris. Ini kan ada kategoris. Nah ketika kategoris maka akan beralih ke kategoris page. Lalu setelahnya kalau ke produk page, kita kalau minta URL ada produk, kita akan beralih ke produk. Lalu kalau card nih T ya, saya bisa salah tulis. Kalau card akan ke card page.
Nah, nanti akan kita coba fullnya setelah ini selesai semua ya rootnya. Lalu ada produk. Nah, di produk nih kan nanti ada kayak ini saya coba kita lihat. Dan ini detail-detailnya nanti ketika kita klik nanti ada halaman lagi guys, halaman lagi, dan nanti nih fungsinya seperti ini. Produk detail page ini akan menyimpan halaman detail setiap produknya guys, setiap produknya seperti itu. Tuh ini check out page, ketika di ini dihilangkan, ketika check out. Nah ini kan ada kan sesuai yang sudah saya kasih di sini, check out page. Lalu setelahnya my orders page sama aja seperti ini, nanti kita lihat bareng-bareng. Lalu my orders detail, ini ada nanti juga ada halaman orderan kita apa aja, lalu setiap orderan juga bisa dilihat detailnya. Oke, lalu itu login, ini auth itu autentikasi apa itu login page. Coba kita lihat login. Nih ada ya, jadi di login ini, halaman login ini ada 4 page, ada yang untuk login, ada yang register kalau kita belum punya akun. Nah yang register, kemudian juga ada login kalau mau ketika kita lupa password dan mau register. Jadi total ada 4 login 4 page dalam login ini. Kemudian ada register, forgot password page, dan reset gitu. Dan juga ada success page. Coba kita lihat success page gimana isinya. Nah ini kalau kita sudah bisa order, juga ada cancel page ya. Nah seperti itu. Oke, ini sudah jadi semua rootnya. Ini juga ada isinya semuanya nih. Ada isinya. Kita mulai aja, isinya produk detail nih. Oh ya ini kecil, nah seperti ini. Isinya semua ya. Oke, baru setelah itu coba kita websitenya seperti apa. Nah ke produk, view detail. Bentar. Nah ini udah keluar produk bisa kita lihat. Dan ini untuk navbar ini langsung ini ya, kayak di apply ke semua page ya. Kalau tadi kita namanya parsial ya, di dalam parsial seperti itu. Oke, cart nih, kita klik my orders page. Bentar. My orders nah orders nih, my order detail. Oke seperti itu guys. Oke, terima kasih sudah menyaksikan kawan. Untuk video kali ini cukup sampai sini saja. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.